Gila, gila, gila. Selama ini kita sering dipertontonkan koruptor yang tertangkap tapi masih bisa senyum-senyum di depan kamera, bahkan saat sudah memakai rompi tahanan. Emang tikus itu nggak ada malunya. Tapi teman-teman, sekarang Presiden Prabowo bersama Menteri Purbaya lagi siapin strategi maut yang bikin para pencuri uang negara itu gemetar ketakutan. Lewat senjata nuklir ini berupa RUU perampasan aset, negara bakalan memburu, melacak, dan menyita total semua harta gaib mereka sampai miskin melarat ke akar-akarnya. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah para dewan di Senayan akan mendukung langkah Presiden Prabowo ini? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari sesuatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar, begitu mulia untuk rakyat. Tapi apa boleh buat, kalau itu memang penyakit harus kita hadapi. Gini logika sederhananya, kalau lu nggak bisa ngebuktiin dari mana asal uang di rekening lu, wajar nggak kalau uang itu diambil sama negara? Buat rakyat kecil, ini adil banget. Tapi buat para koruptor, ini bencana. Inilah inti dari RUU perampasan aset yang lagi digodok pemerintah. Kalau aturan ini sah, koruptor nggak cuma pakai rompi oranye, tapi anak cucunya bisa langsung melarat dan hilang dari panggung politik. Tapi tunggu dulu, ada pihak yang bilang aturan ini bahaya karena bisa dipakai buat menyingkirkan lawan politik. Nah, menurut kalian ini murni penegakan hukum atau cuma alat politik baru? Tonton sampai habis biar gak gampang dibodoh-bodohi. Tapi sebelum kita bedah tuntas fakta panas di bab pertama, saya minta waktu 5 detik dari kalian. Channel Keset Politik ini bukan milik saya pribadi, tapi ini adalah wadah milik kita bersama. Suara rakyat kecil yang sudah muak ditindas oleh para mafia dan pejabat korup. Kalau kalian ingin gerakan perjuangan ini semakin terdengar keras dan mengguncangkan mereka yang ada di atas sana, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita berganding tangan, bersatu merebut kembali keadilan yang selama ini dirampas dari rakyat Indonesia. Pastikan kalian nonton video ini sampai detik terakhir tanpa di-skip, supaya kita semua paham dan tidak gampang diadu domba. Satu lagi, coba tulis di kolom komentar sekarang, kalian menonton video ini dari daerah mana? Mari kita tunjukkan dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia sudah bersatu dan siap mengawal uang negara. Gimana negara kita mau maju kalau para koruptornya masih bisa merasa aman? Jika negara kita serius ingin memberantas korupsi, maka para pejabatnya harus berani mengesahkan RUU perampasan aset. Kenapa takut? Katanya wakil rakyat, ya ikutin dong maunya rakyat. Teman-teman, coba tulis apakah kalian setuju RUU perampasan aset segera disahkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Seringkali kita bertanya-tanya, kalau ada pejabat yang ketahuan mencuri uang negara sampai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah, kenapa pemberantasan korupsi di negeri ini rasanya seperti tidak pernah selesai? Jawabannya sederhana, selama ini sistem hukum kita cuma sibuk mengurung fisiknya, tapi lupa merampas uangnya. Koruptor yang masuk penjara mungkin kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu, tapi di luar sana, harta hasil rampokannya masih utuh, terus berkembang dan dinikmati oleh lingkaran terdekatnya. Melihat lingkaran setan yang tak kunjung putus ini, strategi besar mulai diubah secara radikal melalui duet kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya. Mereka sadar bahwa memenjarakan orangnya saja adalah langkah yang sangat tidak efisien dan merugikan negara. Oleh karena itu, diluncurkanlah sebuah strategi pemungkas yang sering disebut sebagai senjata nuklir pembasmi koruptor, yaitu pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Aturan ini bukan sekedar revisi pasal biasa, melainkan sebuah perubahan total dalam peta pertempuran melawan para penjahat berdasi. Senjata utama dalam strategi baru ini terletak pada sebuah mekanisme hukum canggih yang disebut Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau perampasan aset berbasis non-pidana.
Bahasa awamnya begini, negara tidak perlu lagi menunggu proses persidangan pidana yang memakan waktu bertahun-tahun sampai vonis hakim jatuh untuk menyita harta hasil kejahatan. Jika ada seorang pejabat publik atau warga negara memiliki deretan mobil mewah, rumah bak istana atau simpanan rekening fantastis yang sama sekali tidak masuk akal jika dibandingkan dengan gaji resminya, maka negara berhak meminta kejelasan. Apabila orang tersebut gagal membuktikan dari mana asal-usul kekayaannya secara sah dan halal di hadapan hukum, maka detik itu juga seluruh harta gaib tersebut berhak dirampas penuh oleh negara. Langkah ini didasari oleh logika ekonomi hukum yang sangat mendasar. Korupsi pada hakikatnya adalah kejahatan kalkulasi untung rugi. Para koruptor adalah pelaku bisnis haram yang selalu menghitung resiko. Jika resikonya hanya dipenjara 5 tahun, tapi mereka bisa mengamankan uang 100 miliar rupiah untuk 7 turunan, bagi orang yang moralnya sudah rusak, itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Penjara cuma dianggap sebagai biaya operasional atau masa pensiun sementara. Namun jika rumusnya diubah, di mana resikonya adalah penjara ditambah seluruh hartanya disita habis sampai tidak tersisa sepeser pun, maka kalkulasi keuntungan mereka otomatis menjadi minus. Ketika insentif finansial dari kejahatan itu dihancurkan sampai ke akar-akarnya, orang akan berpikir 1000 kali sebelum berani menyentuh 1 rupiah pun uang rakyat. Sinergi antara ketegasan politik dari puncak pimpinan negara dan kecerdasan analisis keuangan Kemenq di bawah Purbaya menjadi kombinasi yang sangat mematikan untuk melacak, membekukan, dan mengambil kembali hak-hak rakyat yang telah dicuri. Teman-teman, Indonesia adalah negara yang kaya raya, tapi kenapa rakyatnya masih banyak yang hidup susah? Jawabannya jelas teman-teman. Karena uang negara yang harusnya menjadi hak-hak rakyat justru bocor dan habis dimakan oleh tikus-tikus berdasi. Kita, rakyat kecil, sudah muak dan harus bersatu melawan koruptor. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia selalu disuguhi tontonan yang mengurut dada setiap kali ada kasus korupsi besar yang terbongkar. Kita melihat bagaimana para tersangka korupsi keluar dari gedung pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye. Namun wajah mereka penuh dengan senyuman lebar, melambaikan tangan ke kamera media, bahkan sesekali melemparkan tawa seolah-olah tidak ada rasa penyesalan sedikit pun atas perbuatan mereka. Sikap jemawa ini timbul bukan tanpa alasan. Mereka sangat paham bahwa sistem penegakan hukum yang ada selama ini masih memiliki celah yang sangat besar, di mana hukuman yang dijatuhkan kerap kali hanya berfokus pada penderitaan fisik semata, yaitu hukuman badan berupa penahanan di lembaga pemasyarakatan. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri dan melihat realita yang terjadi di lapangan. Apakah hukuman penjara yang ada saat ini benar-benar memberikan efek jera yang nyata? Jawabannya jelas tidak. Banyak cerita dan bukti dari inspeksi mendadak yang membongkar fakta miris bahwa sel penjara bagi para koruptor berkantong tebal seringkali disulap menjadi semacam resor pribadi atau kamar hotel berbintang. Kamar sel yang seharusnya menjadi tempat perenungan dosa justru dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara, tempat tidur busa yang empuk, televisi layar datar, koneksi internet, hingga akses komunikasi yang melimpah. Penjara tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, melainkan hanya sebuah jeda sementara atau tempat istirahat dari hiruk-pikuk aktivitas politik dan bisnis mereka. Masalah mendasar dari pendekatan hukum yang hanya mengejar fisiknya saja adalah kegagalan dalam menyentuh akar kekuatan para koruptor, yaitu dompet dan aset-aset mereka. Selama aset hasil kejahatan tersebut tidak dirampas, para koruptor masih memiliki daya ekonomi yang luar biasa besar untuk mengendalikan banyak hal dari balik jeruji besi. Dengan uang haram yang disimpan dengan rapi di berbagai rekening atau disamarkan atas nama orang lain, mereka masih mampu menyewa pengacara papan atas dengan biaya fantastis untuk memotong masa tahanan, mengurus berbagai remisi, hingga membeli berbagai fasilitas mewah di dalam penjara. Di sisi lain, keluarga, anak, dan keturunan mereka tetap bisa menikmati gaya hidup yang sangat mewah, mengendarai mobil-mobil mahal, tinggal di rumah bak istana, serta bersekolah di lembaga pendidikan termahal di luar negeri. Kondisi inilah yang menciptakan sebuah ilusi mematikan di tengah masyarakat, seolah-olah korupsi adalah sebuah investasi yang sangat menguntungkan. Pesan terselubung yang ditangkap oleh publik, khususnya generasi muda, menjadi sangat berbahaya. Tidak apa-apa di penjara beberapa tahun, asalkan setelah keluar dari penjara bisa menjadi miliarder baru yang hidup makmur 7 turunan tanpa perlu bekerja keras lagi. Ini adalah racun moral yang sangat merusak etos kerja, integritas, dan tatanan keadilan di negeri ini.
Lebih ironisnya lagi, proses memenjarakan seorang koruptor itu sendiri membutuhkan biaya yang sangat mahal dan semuanya dibayar menggunakan uang pajak rakyat. Mulai dari anggaran penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, proses penuntutan, biaya persidangan yang berlarut-larut, hingga biaya makan dan pembinaan harian selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan, seluruhnya ditanggung oleh kas negara. Artinya, rakyat kecil harus membayar dua kali. Pertama, uang mereka dicuri oleh koruptor, dan kedua, uang pajak mereka digunakan untuk membiayai hidup sang pencuri di dalam penjara. Jika pada akhirnya negara hanya berhasil memenjarakan orangnya tetapi gagal mengembalikan triliunan uang yang dicuri, maka upaya penegakan hukum tersebut bukanlah sebuah kemenangan, melainkan kekalahan telak bagi rakyat. Keadilan sosial tidak akan pernah bisa terwujud jika kerugian yang dialami oleh masyarakat tidak dipulihkan. Korupsi bukan sekadar kerugian angka di dalam laporan keuangan negara, melainkan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak mendasar rakyat kecil. Ketika uang proyek jalan raya dikorupsi, dampaknya adalah rakyat harus bertaruh nyawa melintasi jalan berlubang. Ketika anggaran kesehatan ditilap, dampaknya adalah masyarakat miskin kesulitan mendapatkan obat-obatan dan fasilitas perawatan yang layak. Oleh karena itu, sudah saatnya fokus utama penegakan hukum dirombak secara total. Memenjarakan raga koruptor, tanpa memiskinkan mereka sampai ke akar-akarnya, adalah sebuah kesia-siaan yang mahal. Pendekatan lama yang terbukti gagal ini harus segera ditinggalkan dan digantikan dengan tindakan tegas yang menyasar langsung pada pusat kekuatan para penjahat anggaran, yaitu harta benda dan seluruh aset hasil jarahan mereka. Ketika kita berbicara tentang perang melawan korupsi, pertanyaan paling krusial yang harus kita ajukan adalah, kemana perginya uang triliunan rupiah yang berhasil disita dari para koruptor tersebut? Dalam strategi pemulihan aset yang agresif, setiap rupiah yang berhasil dirampas dari tangan penjahat anggaran tidak boleh menguap begitu saja. Uang tersebut harus dikembalikan langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak dan dialokasikan secara transparan untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang selama ini dirugikan. Coba kita bayangkan dampak nyatanya jika dana puluhan triliun hasil sitaan aset koruptor dialihkan secara tepat sasaran. Berapa ribu bangunan sekolah dasar di pelosok desa yang selama ini atapnya hampir ambruk, dindingnya retak, dan fasilitasnya minim, bisa langsung direnovasi menjadi gedung yang kokoh, aman, dan dilengkapi dengan fasilitas komputer serta akses internet cepat. Anak-anak rakyat kecil tidak perlu lagi belajar di bawah rasa takut tertimpa atap. Di sektor kesehatan, uang sitaan itu bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit umum daerah dan puskesmas di pulau-pulau terluar. Fasilitas medis canggih seperti alat pemindai MRI, ruang rawat inap modern, hingga penyediaan obat-obatan berkualitas gratis bisa dihadirkan tanpa membuat rakyat miskin kebingungan memikirkan biaya. Bukan hanya itu, bagi para petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung pangan bangsa, uang perampasan aset bisa langsung dirasakan manfaatnya melalui ketersediaan subsidi pupuk yang merata, perbaikan saluran irigasi yang rusak, serta pembangunan fasilitas gudang pendingin agar harga panen tidak anjlok. Bantuan sosial untuk lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin ekstrim juga dapat ditingkatkan nominalnya secara signifikan. Pendekatan ini membuktikan bahwa penegakan hukum bukan sekadar urusan memenjarakan orang di dalam sel, melainkan tentang menghadirkan keadilan sosial dan mengembalikan hak hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, jika manfaat dari perampasan aset ini sudah sangat jelas dan berpihak pada rakyat kecil, muncul pertanyaan besar yang sangat menggelitik akal sehat kita. Mengapa rancangan undang-undang perampasan aset ini begitu sulit untuk disahkan di parlemen? Mengapa regulasi yang digadang-gadang sebagai senjata paling ampuh untuk memiskinkan koruptor ini selalu terombang-ambing, ditunda, dan ditumpuk di daftar bawah program legislasi nasional selama bertahun-tahun? Jawabannya menyentuh pada dinamika politik yang sangat dalam di tingkat elit. Ada ketakutan luar biasa di kalangan oknum pejabat dan elit politik tertentu terhadap kehadiran aturan ini. Mengapa mereka takut? Karena RUU perampasan aset tidak memandang bulu, dan tidak bisa dibeli dengan retorika manis. Aturan ini menyasar hal paling sensitif dari para oknum politisi, yaitu keberadaan, harta gaib, atau kekayaan fantastis yang mendadak muncul tanpa bisa dijelaskan asal-usulnya secara sah. Bagi sebagian elit yang terbiasa menggunakan jabatan untuk menumpuk kekayaan pribadi, mengesahkan undang-undang ini sama saja dengan menyerahkan kunci brankas rahasia mereka kepada negara. Ada ironi pahit di mana para pembuat undang-undang merasa enggan untuk mengetok palu atas sebuah aturan yang suatu hari nanti bisa berbalik menyeret dan melenyapkan seluruh kekayaan mereka sendiri.
Selain ketakutan pribadi para oknum elit, perampasan aset secara total juga mengancam kelangsungan dinasti politik dan ekonomi haram. Dalam sosiologi politik, kita tahu bahwa kekayaan hasil korupsi yang tidak disita akan dengan cepat bertransformasi menjadi modal legal. Uang haram tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan, membeli pengaruh politik, hingga membiayai panggung kekuasaan bagi anak cucu mereka di masa depan. Akibatnya, tatanan persaingan usaha menjadi tidak sehat dan panggung politik dikuasai oleh jaringan oligarki yang dibangun dari fondasi uang rampokan. Ketika negara hadir merampas seluruh harta tersebut sampai ke akar-akarnya, maka rantai dinasti kekayaan haram ini otomatis terputus. Tidak ada lagi modal tersisa untuk membeli hukum, menyuap aparat, atau mengamankan kursi jabatan bagi keturunan mereka. Inilah mengapa perjuangan mengesahkan aturan ini tidak bisa hanya diserahkan kepada para politisi di dalam ruang sidang ber-AC. Kehadiran kontrol sosial dari rakyat adalah kunci utama. Masyarakat harus tetap kritis, bersatu, dan terus menyuarakan desakan agar RUU perampasan aset segera disahkan tanpa ada pasal-pasal kompromi yang sengaja disisipkan untuk memperlemah kekuatannya. Supremasi hukum tidak boleh lagi tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Dengan bersatunya suara rakyat dari Sabang sampai Merauke dalam mengawal isu ini, kita sedang merebut kembali kedaulatan ekonomi bangsa dan memastikan bahwa masa depan Indonesia tidak lagi disandera oleh para mafia dan pejabat korup. Harapan besar dan kerinduan mendalam akan keadilan saat ini membumbung tinggi di dada ratusan juta rakyat Indonesia. Dari pelosok desa, pesisir pantai, hingga sudut-sudut kota, ada satu gelombang kesadaran yang semakin kuat. Rakyat sudah terlampau lelah ditindas dan dibohongi oleh perilaku culas para mafia dan pejabat korup. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, harapan baru itu kembali disulut. Rakyat menggantungkan cita-cita besar agar pemerintahan saat ini berdiri tegak, memegang teguh mandat konstitusi, serta memiliki keberanian tanpa kompromi untuk bertindak tegas memburu dan menumpas para maling uang rakyat sampai ke akar-akarnya. Sebagai bangsa yang besar dan kaya akan sumber daya alam, sungguh sebuah kepedihan yang mendalam ketika menyaksikan potensi negeri ini digerogoti oleh oknum-oknum yang diberi amanah kekuasaan. Pejabat publik, anggota dewan, hingga aparat penegak hukum pada dasarnya hidup dan bekerja dari keringat rakyat. Setiap rupiah gaji, tunjangan, kendaraan dinas, hingga fasilitas mewah yang mereka nikmati dibayar dari uang pajak yang dikumpulkan oleh rakyat kecil, dari pedagang kaki lima, petani yang mencangkul di sawah, buruh pabrik yang bekerja hingga larut malam, hingga para pekerja informal. Oleh karena itu, sangat tidak bermoral jika amanah dan gaji yang dibiayai dari tetesan keringat rakyat tersebut justru dibalas dengan pengkhianatan berupa tindakan korupsi. Rakyat menuntut kesadaran moral yang fundamental dari setiap pejabat. Jangan pernah menyentuh atau mencuri satu rupiah pun uang negara. Kerinduan utama masyarakat Indonesia saat ini adalah hadirnya supremasi hukum yang seadil-adilnya. Hukum tidak boleh lagi memperlihatkan wajah yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, di mana hukum begitu beringas menindak rakyat kecil namun mendadak melunak dan penuh kompromi ketika berhadapan dengan elit berkuasa. Jika ada pejabat atau oknum yang terbukti melakukan korupsi, tidak ada lagi tempat untuk belas kasihan atau hukuman formalitas belaka. Hukuman penjara yang dijatuhkan harus luar biasa berat untuk memberikan efek deteren yang nyata. Tidak boleh ada lagi fasilitas sel mewah, remisi yang berlebihan, atau celah hukum yang membuat penjahat anggaran bisa tersenyum lebar seolah penjara hanyalah tempat beristirahat sementara. Namun, hukuman kurungan raga saja terbukti tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit menahun ini. Tuntutan paling mendesak dari seluruh pelosok Nusantara adalah dimiskinannya para koruptor secara total. Setiap aset, harta benda, rumah mewah, simpanan rekening, hingga investasi yang terbukti bersumber dari kejahatan korupsi harus disita dan dirampas penuh oleh negara tanpa tersisa. Pendekatan ini adalah kunci utama untuk menghancurkan daya ekonomi dan instrumen kekuasaan mereka. Ketika seorang pejabat tahu bahwa risiko dari tindakan korupsi bukan sekadar penahanan fisik melainkan kehancuran ekonomi bagi seluruh harta kelahirannya, maka kalkulasi untuk mencuri uang rakyat akan menjadi minus. Harta hasil perampasan aset tersebut kemudian harus dikembalikan secara utuh kepada rakyat melalui pembangunan sekolah yang layak, penyediaan fasilitas kesehatan gratis yang modern, perbaikan infrastruktur jalan desa, serta penguatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Rakyat menyadari sepenuhnya bahwa perjuangan melawan cengkeraman mafia anggaran dan jaringan koruptor yang sudah mengakar tidaklah mudah. Para pelaku kejahatan ini memiliki modal finansial yang besar dan jaringan pengaruh yang luas,
untuk memperlambat agenda reformasi hukum. Disinilah letak pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat. Kita tidak boleh menjadi penonton yang pasif dalam perjalanan sejarah bangsa kita sendiri. Kita, sebagai rakyat Indonesia, berjanji untuk selalu menggaungkan narasi persatuan nasional. Persatuan ini bukan sekadar slogan di atas kertas, melainkan sebuah gerakan moral berskala nasional untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dan mengawasi setiap gerak-gerik penggunaan uang negara dari tingkat pusat hingga ke desa. Dengan menyatukan barisan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kita kirimkan pesan yang sangat jelas dan tegas kepada siapapun yang berniat merampok uang negara. Rakyat Indonesia telah bangkit dan bersatu. Tidak ada lagi tempat bagi adu domba, pecah belah, atau narasi-narasi yang sengaja diciptakan untuk melemahkan kontrol sosial masyarakat. Persatuan rakyat adalah benteng pertahanan terkuat dalam menjaga kedaulatan, martabat, dan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus diberikan kekuatan, keteguhan niat, dan keberanian politik yang tak goyah untuk memenuhi jeritan hati nurani rakyat. Mari kita bergandeng tangan, rapatkan barisan, dan bersama-sama merebut kembali keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara ini adalah milik rakyat, dibiayai oleh rakyat, dan harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jaya selalu Indonesia kita tercinta. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Silakan luapkan emosi kalian di kolom komentar. Yang penting tidak mencaci maki siapapun, tidak menyudutkan pihak manapun, dan tidak memprovokasi siapapun. Teman-teman, mari kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Teman-teman, kalau menurut opini saya, korupsi di Indonesia bukan sekedar tindakan mencuri uang, melainkan sebuah bentuk kejahatan kemanusiaan yang secara perlahan membunuh masa depan rakyat kecil. Selama ini teman-teman, kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa korupsi adalah urusan angka-angka di atas kertas atau sekedar pelanggaran hukum para pejabatnya. Padahal dampak real dari setiap rupiah yang dicuri oleh para pejabat dan mafia anggaran dirasakan langsung oleh masyarakat bawah dalam bentuk penderitaan sehari-hari. Coba kita perhatikan sekeliling kita teman-teman. Ketika ada sebuah sekolah di pelosok desa yang atapnya hampir ambruk dan bisa ambruk menimpa anak-anak yang sedang belajar, itu bukan sekedar musibah alam. Itu adalah akibat langsung dari dana pembangunan fasilitas pendidikan yang dipotong dan dikorupsi oleh oknum pejabat. Teman-teman, ketika ada warga miskin yang nyawanya tidak tertolong di rumah sakit karena kekurangan alat medis atau tidak mampu membeli obat, itu adalah dampak nyata dari anggaran kesehatan yang ditilap oleh penjahat anggaran. Ketika petani menjerit karena pupuk langka dan harganya melambung tinggi, ada tangan-tangan jahat mafia yang mengambil keuntungan pribadi dari hak-hak petani tersebut. Artinya teman-teman, pejabat yang korupsi secara tidak langsung telah merampas hak hidup, merampas hak kesehatan, dan merampas hak pendidikan anak-anak bangsa Indonesia. Sungguh sangat ironis ketika mereka yang hidup nyaman dari gaji, dari tunjangan, dan fasilitas yang dibiayai oleh pajak rakyat kecil justru membalasnya dengan cara merampok masa depan rakyat itu sendiri. Teman-teman, melihat kenyataan pahit ini, sangat wajar jika timbul kemarahan publik yang luar biasa terhadap perlakuan hukum bagi para koruptor selama ini. Sistem hukum lama yang hanya berfokus pada menghukum badan
atau hanya memenjarakan orangnya telah terbukti menjadi sebuah kegagalan yang memuakan. Bagi seorang pejabat yang berhasil mengorupsi uang 50 atau 100 miliar rupiah, ditahan di dalam penjara selama beberapa tahun saja sama sekali tidak membuat mereka jera. Mengapa? Karena mereka tahu penjara di negeri ini bisa disuap menjadi tempat yang nyaman jika seseorang memiliki banyak uang. Lebih dari itu teman-teman, mereka tahu bahwa setelah masa hukuman selesai, mereka akan keluar tetap menjadi orang kaya, dan uang hasil rampokan itu bisa digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah anak dan cucunya. Oleh sebab itu, pandangan dan strategi perang melawan korupsi harus diubah secara mendasar. Menghukum mati atau memenjarakan raga koruptor tanpa memiskinkan seluruh harta keluarganya adalah sebuah tindakan yang sia-sia. Pendekatan baru melalui rancangan undang-undang perampasan aset yang didorong di era pemerintahan Presiden Subianto Prabowo ini bersama Menteri Keuangan di bawah Purbaya Yudi Sadewa adalah satu-satunya jalan keluar yang rasional dan adil. Mengapa aturan ini sangat mendasar? Karena aturan ini menyasar titik paling lemah dari setiap pelaku kejahatan keuangan, yaitu kehilangan seluruh harta kekayaannya. Teman-teman, mekanismenya untuk merampas aset ini sebenarnya sangat simpel. Prinsip dasarnya adalah pembuktian terbalik. Jika ada seorang pejabat memiliki harta yang tidak wajar, maka negara bisa bertanya kepada pejabat itu. Jika uang itu hasil dari bisnis atau warisan yang halal, maka pejabat itu aman. Tapi jika pejabat itu tidak bisa membuktikan cara mendapatkan uang itu dengan halal dan tidak bisa memberikan bukti asal-usul uang tersebut, maka negara berhak menganggap harta tersebut sebagai hasil kejahatan dan wajib menyitanya secara total. Teman-teman, bayangkan betapa besarnya perubahan yang akan terjadi jika aturan ini benar-benar berjalan. Uang puluhan triliun rupiah yang selama ini tersembunyi di rekening-rekening rahasia para koruptor bisa ditarik kembali oleh negara. Uang tersebut kemudian bisa dipakai untuk mendirikan sekolah-sekolah modern, membangun jalan-jalan desa yang rusak, melengkapi fasilitas kesehatan gratis, serta memberikan bantuan modal langsung kepada para petani dan nelayan. Dengan kata lain, perampasan aset adalah cara terbaik untuk mengembalikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, namun kita tidak boleh naif. Hambatan terbesar disahkannya RUU perampasan aset bukan terletak pada rumitnya pasal-pasal hukum, melainkan pada ketakutan para elit politik itu sendiri. Teman-teman, mengapa draft undang-undang ini selalu mangkrak dan seolah-olah ditunda-tunda di parlemen selama bertahun-tahun? Karena banyak oknum politisi dan pejabat yang sadar bahwa jika aturan ini diketok palu, maka harta gaib yang selama ini mereka kumpulkan bisa langsung amblas disita negara. Mereka takut aturan ini menjadi bumerang yang akan memiskinkan diri mereka sendiri dan menghancurkan dinasti politik yang mereka bangun dari uang haram. Katanya seperti itu kabar yang beredar di masyarakat. Tapi saya juga tidak mempercaya itu. Saya percaya bahwa para pejabat kita masih banyak yang bersih, apalagi para dewan kita adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Pasti mendapat mandat, beliau akan bekerja sangat hebat dan jujur. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Banyak kata-kata yang salah, agak ngantuk juga teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa bertemu melalui konten-konten ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung dan ikuti terus Keset Politik karena ini adalah channel kita bersama teman-teman.
channel Kita Rakyat Kecil yang menyuarakan kebenaran demi bangsa dan negara. Teman-teman, terima kasih. Saya host Keset Politik undur diri. See you next time.